Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Ledakan, ketika Xiaoyan menghancurkan gagang pedang raksasanya dengan pukulan terakhirnya, tubuh Xiaoyan juga jatuh ke belakang dan jatuh tanpa daya. Ledakan, ada ledakan lain, cahaya keemasan menghilang, dan Vajra Glaze body Xiaoyan yang didukung dengan keras juga menghilang pada saat ini, tubuh Xiaoyan jatuh dari udara, dan akhirnya jatuh ke dalam lubang besar yang dalam di bawah, untuk perlindungan api dingin roh tulang. Musim gugur ini, ditambah dengan luka di tubuh Xiaoyan sebelumnya, sudah cukup untuk membunuh Xiaoyan. Tes. Orang ini, dia benar-benar menghancurkan pedang itu. Apakah dia benar-benar setengah kaisar? Itu pembangkit tenaga listrik Doudi. Bagaimana orang ini berhasil menghancurkan senjata yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga listrik Doudi? Tes. Jangan lupakan hal yang paling penting, Jianming, Kaisar Pedang, ini adalah tuan dari salah satu dari 4 sekte utama di wilayah barat, negara adidaya yang telah mencapai kekuatan Doudi bintang 8, adalah orang yang bisa menandinginya di seluruh wilayah barat hanya ada segelintir orang. Itu benar, Xiaoyan mampu menghancurkan senjata yang dipadatkan oleh Kaisar Pedang. Terlepas dari apakah Kaisar Pedang menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak, setelah hari ini, nama Xiaoyan mungkin akan menyebar ke seluruh wilayah barat. Sayang sekali, tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, hari ini patriark dari 4 sekte utama akan keluar sendiri. Bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, tidak cukup bagi orang lain untuk membunuhnya. Ketenaran bukanlah apa-apa tapi sia-sia. Sayang sekali. Di antara kerumunan di luar arena, berbagai diskusi dan ratapan terus menyebar. Leng Cuicheng yang semula diam karena pertempuran hebat di arena, menjadi ribut lagi karena jatuhnya Xiaoyan saat ini. Namun, dibandingkan dengan bisikan di kerumunan di luar arena saat ini, Jianming di arena saat ini memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan begitu tangguh sehingga dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk memecahkan segel pedang gaya ke-6-nya. Tapi itu juga karena tindakan Xiaoyan membangkitkan niat membunuh yang sama dari 4 master sekte utama. Xiaoyan menciptakan keajaiban yang sama sekali tidak mungkin di mata mereka berkali-kali, dan mereka tidak punya niat untuk menyelidiki alasannya. Pada saat ini, keempat kaisar yang bertarung hanya memiliki satu pikiran di hati mereka, yaitu menyingkirkan dari Xiaoyan, tidak ada masalah di masa depan. Jianming, ini adalah akhir dari masalah ini, apakah kamu masih ingin menjaga tanganmu? Malam itu panjang dan melamun, kamu harus segera melakukannya, bunuh Xiaoyan, dan jangan pernah mengalami masalah di masa depan. Telapak tangan di bawah lengan baju Chen Zhen terkepal erat, dan formasi penjara guntur 9 surga di belakangnya menembakkan puluhan ribu sinar cahaya yang pekat, dan petir tebal berwarna darah melesat ke langit, dan seluruh formasi berangsur-angsur berubah menjadi warna merah darah warna-warna aneh. Ini adalah wajah sebenarnya dari formasi penjara guntur 9 surga. Chen Zhen, kamu sangat berani. Kami adalah Pavilion Yunyin. Jika sesuatu terjadi pada Master Pavilion kami, tidak satu pun dari 4 sekte utamamu yang akan tertinggal. Melihat pemandangan ini, hati Zhang Yi tiba-tiba tenggelam. Dia tahu bahwa Chen Zhen benar-benar berencana untuk membunuhnya. Begitu itu terjadi, maka dia dan Luo Jin mungkin berada dalam bahaya nyata. Namun, sejauh yang dia ketahui, tidak masalah dia meninggal, tetapi yang terpenting adalah Luo Jin yang ada di sampingnya. Sebagai tetua Pavilion Yunyin, misi terbesar Zhang Yi adalah melindungi kelengkapan Luo Jin. Untuk menyelesaikan misi ini, dia bahkan mungkin mengorbankan hidupnya sendiri, bersedia menggunakan metode ini. Hehe, tetua Zhang Yi, jangan bodoh. Bukankah Master Pavilion mengatakan bahwa selama Xiaoyan mati, dia akan membantai 4 sekte kita? Karena mereka semua sudah mati, mengapa tidak mengambil kursi belakang? Apa itu? Terlebih lagi, jika Anda menukar nyawa salah satu dari setengah kaisarnya dengan imbalan 4 kaisar yang bertarung, bukankah Anda akan menghasilkan banyak uang? Mendengar ini, Chen Zhen mencibir, wajah lamanya penuh dengan tatapan dingin, mata tuanya yang dalam memancarkan kedinginan, dan niat membunuh di dalamnya tidak disembunyikan sama sekali. Chen Zhen, apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Dibandingkan dengan Zhang Yi di samping, Luo Jin saat ini jauh lebih tenang. Mendongak dengan wajah pucat, Luo Jin menatap Chen Zhen dan bertanya dengan suara berat. Chen Zhen menyipitkan matanya,
menjentikkan jari telunjuknya, dan sinar keemasan langsung mengenai alis Luo Jin, dan tubuh yang terakhir membeku, tetapi kemudian segera melunak. Menguasai, melihat adegan ini, Zhang Yi, yang berada di samping, terkejut. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan cepat mendukung Luo Jin, sampai dia menemukan bahwa yang terakhir baru saja pingsan. Setelah ramuan tingkat kaisar, dia menatap Chen Zhen dengan tatapan garang di matanya, tetapi saat ini yang terakhir sudah mengalihkan pandangannya. Hei, Chen Zhen, sepertinya anak itu menebak dengan benar, kamu benar-benar tidak berani membunuhnya. Wu Jitian terus mengamati situasi di arena, melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa pada Chen Zhen. Aku memberimu 10 nyali, apakah kamu berani membunuhnya? Mengenai hal ini, Chen Zhen berkata dengan dingin. Untuk kehidupan lamanya, dia tidak berani membunuh Luo Jin dengan mudah. Lagi pula, identitas yang terakhir terlalu istimewa. Sebelum dia yakin, bahkan jika Luo Jin He akan mati, dan alih-alih membunuhnya, dia harus menyelamatkannya. Selama Luo Jin dipegang di tangannya, bahkan jika orang-orang di belakang pavilion Yunyin benar-benar datang ke pintu, dia mungkin masih memiliki sedikit ruang untuk melawan, jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki apa-apa saat itu. Saat ini, Luo Jin di depannya telah menjadi jimat mereka. Selama dia digunakan untuk mengancam orang-orang di pavilion Yunyin, mereka tidak boleh berani melakukan apapun pada mereka. Pada saat itu, selama mereka dipaksa untuk melakukannya membuat sumpah guntur dan hukuman, belum terlambat untuk mengembalikan Luo Jin kepada mereka. Hei, aku baru saja melihat ini sepanjang waktu. Tindakanmu menjatuhkannya hampir mengejutkanku untuk bergerak. Jika aku tidak menyadarinya tepat waktu, aku khawatir anak itu akan memiliki kepastian mutlak dalam hatinya. Melihat pengakuan Chen Zhen, Wu Jitian terkekeh di bawah senyum yang tampak kasar, ada kebijaksanaan yang sama sekali tidak sesuai dengan itu. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat membunuh Xiao Yan dan mengambil Tian Juebu, tetapi juga menghindari pengejaran pavilion Yunyin. Di sisi lain, Ye Luotian melihat pemandangan itu dengan senyum di wajahnya, membelai janggutnya dengan satu tangan, sepasang mata cerah berputar-putar di rongga mata, dan ada cahaya yang sangat gelap di pupil yang dalam, oleh. Selanjutnya, Jianming. Sejak Jianming mendengar kata-kata Chen Zhen, dia tidak bisa tidak memikirkan hal yang dihancurkan oleh pria kuat misterius itu di dalam hatinya lagi. Itu adalah rasa sakit dalam hidupnya, dan bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya, dia tidak bisa menghapusnya. Dan justru karena inilah dia juga tidak berani membunuh Xiao Yan sebelum dia yakin akan hal itu. Tetapi pada saat ini, melihat bahwa Luo Jin telah ditundukkan oleh Chen Zhen, sebagai salah satu dari 4 sekte, dia secara alami memahami niat yang terakhir dengan cukup baik, dan dengan jawaban di dalam hatinya, dia secara alami tidak akan ragu untuk menyerang. Kuek, Xiao Yan, saya harus mengatakan bahwa Anda adalah orang pertama yang saya lihat sejak saya berlatih untuk dapat berjuang begitu lama di bawah serangan berulang dari pembangkit tenaga listrik Doudi. Tetapi juga karena ini, semakin kuat kamu pergi melawan langit, semakin kaisar ini ingin membunuhmu. Ini adalah takdirmu dan kehendak Tuhan. Jadi, kamu mati saja dengan patuh. Jianming memandang Xiao Yan yang terbaring di lubang besar dengan jijik, dan dengan pikiran di dalam hatinya, ratusan pedang tajam tiba-tiba terkondensasi keluar dari kehampaan, dan energi pedang melonjak. Dengan perintah Jianming, ratusan pedang tajam segera, pedang panjang itu melesat ke arah Xiao Yan di lubang besar di bawah. Kali ini, Jianming sangat ingin Xiao Yan mati sehingga dia tidak bisa mati lagi. Hari ini, bahkan jika Raja Langit Laosu datang, Xiao Yan harus mati di hadapannya. Suara mendesing, ratusan pedang tajam membuat suara tajam memecah angin, dan berubah menjadi aliran cahaya di kehampaan, seperti tetesan hujan di seluruh langit. Dalam sekejap, mereka telah datang dalam jarak 10 kaki dari Xiao Yan, dan energi pedang yang tak terlihat telah sudah ada bekas pedang berselang-seling di tanah di sekitar tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, pedang panjang itu sudah mencapai dahi Xiao Yan. Hanya butuh beberapa saat bagi Xiao Yan untuk mati sepenuhnya. Tetapi, tepat pada saat ini, sebuah suara tua yang polos tapi menggemparkan dunia dan sangat mendominasi tiba-tiba bergema di dunia ini. Gulungan, perubahan mendadak seperti itu juga mengejutkan Jianming dan yang lainnya, tetapi ketika mereka sadar kembali, mereka hanya melihat bahwa hujan pedang yang memenuhi langit meledak dengan cepat tanpa kendali Jianming. Bang bang bang, namun, hanya dalam beberapa saat,
ratusan bilah pedang yang begitu kuat beberapa saat yang lalu dan akan membunuh Xiao Yan di sini dengan cepat dimusnahkan seperti balon yang digelembungkan, berubah menjadi sepotong titik cahaya energi di seluruh langit, kemudian perlahan menghilang antara langit dan bumi. Adegan yang mencengangkan seperti itu menyebabkan rasa dingin muncul di hati semua orang yang hadir saat ini. Tidak terbayangkan bahwa sekali lagi, bilah pedang yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga listrik Doudi patah lagi. Xiao Yan, yang telah mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya menjadi potongan, adegan ini pada saat ini tidak diragukan lagi bahkan lebih mengejutkan. Untuk sesaat, orang-orang di luar arena mau tidak mau berbisik lagi, membuat suasana di arena berangsur-angsur menjadi sedikit bermartabat. Dan dibandingkan dengan orang-orang yang mengejutkan di sekitar, Jian Ming, penguasa bilah pedang itu, terlihat lebih bermartabat di wajah lamanya. Tak perlu dikatakan, kekuatan orang yang melakukan tembakan mungkin setidaknya setingkat Kaisar Dou, dan, berdasarkan tebakan Jian Ming, saya khawatir level orang ini tidak lebih lemah dari mereka berempat saat ini. Sial, siapa ini? Kapan wilayah barat memiliki orang kuat ekstra Doudi yang kekuatannya sebanding dengan kita? Mungkinkah orang ini berasal dari pavilion Yunlin? Tiba-tiba, tidak hanya Jian Ming, tetapi Wu Jitian dan yang lainnya di belakangnya juga dengan cepat mengamati dunia sekitarnya dengan mata serius, seolah ingin mengetahui orang yang melakukan serangan itu. Pada saat ini, Chen Zhen bahkan lebih terkejut. Orang ini mampu menghindari deteksi di bawah kekuatan jiwa yang kuat dari penyihir formasi urutan kelima. Kekuatannya mungkin di luar jangkauan dirinya dan orang lain. Jika dia baru saja melakukannya, jika dia tidak melakukannya, saya tidak menyelamatkan Xiao Yan, tetapi langsung ditujukan padanya, saya khawatir Chen Zhen akan terluka parah saat ini. Memikirkan hal ini, keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Shen Yin, dan bahkan pakaian di tubuhnya basah oleh keringat. Tetapi pada saat yang sama, jari-jari di bawah lengan Chen Zhen, yang seperti akar pohon tua, sedikit melengkung, dan semangat juang di telapak tangannya terkonsentrasi, dan dia mundur sedikit tanpa jejak, mendekati formasi di belakangnya. Dia siap, jika pihak lain benar-benar orang kuat dari pavilion Yunlin, maka tidak peduli hari ini, bahkan jika Xiao Yan tidak terbunuh, dia harus terlebih dahulu mengendalikan Luo Jin di tangannya. Lagi pula, jika pihak lain juga orang kuat Doudi, jika Luo Jin dibawa pergi secara paksa olehnya, maka dia akan mendapat masalah besar. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi jika memungkinkan, aku ingin mengundangmu untuk datang dan menemuiku. Pada saat seperti ini, Wu Jitian, yang memiliki temperamen paling berapi-api, lebih langsung, tubuhnya bergetar, kakinya berdiri kokoh di tanah, sosoknya tinggi dan lurus, tangannya menangkupkan tinjunya dan melengkung ke arah langit yang kosong, dan suaranya yang kasar perlahan menyebar. Yang disebut menjangkau dan tidak memukul orang dengan wajah tersenyum, Wu Jitian memperlakukan satu sama lain dengan sopan saat ini. Mungkin orang kuat yang tidak dikenal itu secara alami tidak akan terus menjadi sombong. Tetapi, hasilnya tidak seperti yang dibayangkan Wu Jitian, tidak hanya tidak terlihat seperti itu, malah membuatnya semakin tidak senang. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, pertahankan ketiga orang ini dan berbalik dan segera pergi. Aku bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua, mereka bertiga juga akan tinggal. Pada saat yang sama, kalian berempat juga akan tinggal di sini selamanya. Suara lelaki tua itu tampak sangat datar, tetapi dalam kedataran itu, ada keagungan yang tak tertandingi yang tersembunyi di bawah aura ini, tidak ada yang bisa menolak. Seorang bajingan yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, berani berbicara begitu berani. Kaisar ini ingin melihat hari ini, bagaimana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Mendengar ini, hati Wu Jitian tiba-tiba geram, tubuh harimau itu bergetar, kedua telapak tangannya yang lebar mengepal, seluruh tubuhnya bergetar hebat, energi pertempuran di tubuhnya keluar dari tubuhnya, dan pelindung bahu di dada kirinya seperti kepalan tangan saat ini, seperti hidup dan menggeliat. Namun, tepat ketika momentum Wu Jitian hendak meledak, saat berikutnya, tiba-tiba terdengar ledakan menggelegar di langit. Ledakan, hanya dalam sepersekian detik, ketika semua orang yang hadir mendengar suara itu, hampir bersamaan, semua orang di kota Lengcui melihat bahwa sosok kekar Wu Jitian seperti beruang liar sebenarnya dia diterbangkan oleh kekuatan tak terlihat tanpa peringatan. Puff, ketika tubuh Wu Jitian jatuh dengan keras ke tanah, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk besar darah.
Kulitnya yang awalnya kemerahan dengan cepat berubah menjadi pucat, dan aura di tubuhnya juga sangat melemah saat ini. Ini pertama kalinya, dan kuharap, ini terakhir kalinya, aku memberimu kesempatan, pergilah. Ketika semua orang sadar kembali, suara tua yang samar bergema lagi di langit di atas kota Lengcui, bergema untuk waktu yang lama. Sampai saat ini, Chen Zhen, Jianming, Ye Luotian, dan Wu Jitian yang terhempas oleh pukulan barusan sadar sepenuhnya. Pembangkit tenaga Dodi, di dalam hati mereka saat ini, juga memiliki rasa takut yang tak ada habisnya berputar-putar terus-menerus. Mereka yakin bahwa kekuatan orang kuat misterius ini pasti telah melampaui level Kaisar Do. Saya khawatir yang terburuk adalah menghitung orang kuat di alam sumber. Memikirkan hal ini, tubuh keempat Chen Zhen mau tak mau gemetar hebat, dan kengerian di hati mereka bahkan lebih sulit untuk diungkapkan. Lingkungan sumber, kekuatan tingkat ini adalah keberadaan yang kuat dengan status hebat bahkan jika dia melihat ke seluruh benua Yuanwu. Poin ini bisa dilihat dari Master Tianjue saja. Sebelum pendahulu, kami tidak bermaksud menyinggung, hanya karena aku sedikit tidak sabar tadi, makanya aku menyinggungmu. Tolong jangan pedulikan aku. Wu Jitian berjuang untuk bangun dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, meskipun kekuatan tubuhnya tidak terlalu berat, pukulan itu menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh fisiknya, dan dia mungkin tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Kalau begitu, kenapa tidak cepat-cepat? Suara rendah lelaki tua itu tiba-tiba terdengar, tetapi itu mengguncang Wu Jitian dan yang lainnya pusing seperti petir, belum lagi para praktisi biasa yang berdiri di luar arena. Mendengar ini, mereka berempat saling memandang dan saling memandang. Chen Zhen melihat ke belakang dengan tatapan samar. Zhang Yi berdiri di sisi Luo Jin dengan sepenuh hati. Meskipun dia tahu seseorang akan menyelamatkannya, dia tidak bergerak. Keamanan Luo Jin harus menjadi prioritas. Melihat bahwa Zhang Yi sedang menjaga Luo Jin, Chen Zhen tidak bisa menahan cemberut secara rahasia. Dengan cara ini, mungkin tidak mungkin untuk segera menjatuhkan Luo Jin, tetapi begitu dia melakukannya sendiri, pria kuat misterius itu mungkin benar-benar dapat melakukannya. Bunuh dia, simpan dia di sini selamanya seperti yang dia katakan. Tetapi jika kita tidak melakukan apa-apa sekarang, setelah hari ini berakhir, dan kekuatan di belakang pavilion Yunyin mengetahuinya, saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya. Singkirkan pikiranmu, keluar, kalau tidak, aku akan membawamu sekarang. Suara gemuruh masuk ke telinga Chen Zhen, menyebabkan tubuh yang terakhir bergetar hebat. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru menangkupkan tangannya ke langit, dan berteriak dengan suara gemetar dengan tergesa-gesa. Senior, maafkan dosamu, junior ini akan keluar, junior ini akan keluar, junior ini akan keluar. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Zhen berbalik dengan tergesa-gesa, dan terbang menuju kota Lengcui seolah melarikan diri untuk hidupnya. Setelah itu, Wu Jitian dan yang lainnya bertepuk tangan ke arah langit dan mundur, itu juga dengan cepat terbang ke empat arah yang berbeda. Terima kasih, senior, atas bantuanmu. Melihat Chen Zhen dan yang lainnya melarikan diri, Zhang Yi, yang menjaga sisi Luo Jin, memandang dengan hormat ke langit kosong di atas kepalanya setelah beberapa saat, dan berkata dengan suara hormat yang sedikit lemah. Tidak ada yang perlu disyukuri, tapi saya sedikit tidak nyaman, jadi saya tembak saja. Suara lelaki tua itu masih sangat datar, tetapi jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa nada pria kuat misterius ini jauh lebih lembut daripada ketika dia menghadapi Chen Zhen dan yang lainnya sebelumnya. Sementara Zhang Yi merasa lega di hatinya, dia tidak bisa tidak membantu penasaran tentang pria kuat misterius ini. Siapa pria kuat misterius ini? Senior, junior ini adalah sesepuh pavilion Yunyin, dan pemuda di sebelah junior ini adalah pemilik pavilion Yunyin saya. Kali ini, senior menyelamatkan kami, dan junior ini berani mengundang senior ke pavilion Yunyin saya. Jadilah tamu, dan ambil sesuatu untuk membayar senior karena telah menyelamatkan nyawanya. Memalingkan matanya, Zhang Yi takut keempat orang itu akan tidak aktif di luar kota dengan enggan. Jika senior ini pergi, maka Xiao Yan dan mereka pasti akan mati. Hei, jangan khawatir, mereka sudah kembali ke sekte mereka. Tidak mungkin untuk tetap tidak aktif di luar kota. Sedangkan untuk pavilion Yunyin, jika lelaki tua itu masih hidup, aku tidak akan pergi. Tampaknya melihat kekhawatiran di hati Zhang Yi, tawa samar tua itu keluar lagi, yang membuat hati Zhang Yi rileks, tetapi pada saat yang sama,
lelaki tua itu mau tidak mau menunjukkan senyum yang sedikit malu di wajahnya. Uhuk-uhuk, saat suasana di arena sedikit hening, beberapa batuk lemah tiba-tiba terdengar. Baru pada saat ini Zhang Yi menyadari bahwa meskipun cedera Luo Jin telah stabil, kondisi Xiao Yan di sisi lain masih belum dapat diprediksi. Lagi pula, dia ditusuk melalui dada oleh pembangkit tenaga listrik Dou di dalam keadaan luka serius, dan ditambah dengan pemboman energi yang ganas setelahnya, Xiao Yan saat ini sudah terluka parah, dan dia harus bergegas untuk mendapatkan lihat segera. Oke, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau, orang tua itu akan pergi dulu. Saat suara tua yang samar keluar, paksaan khusus yang merembes ke seluruh kota Lengcui pada saat sebelumnya juga diam-diam menghilang pada saat ini, dan semua orang di kota juga tiba-tiba merasa lebih ringan pada saat ini, dan akhirnya benar-benar santai. Hanya Zhang Yi yang tidak berani santai, setelah buru-buru menangkupkan tangannya ke langit, dia menyeret tubuhnya yang terluka dan dengan cepat terbang ke sisi Xiao Yan yang terluka parah. Melihat tanda pedang yang menakutkan di dada Xiao Yan yang hampir mencabik-cabiknya, bahkan dengan konsentrasi Zhang Yi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya, sulit membayangkan bahwa Xiao Yan baru saja membawa tubuh yang terluka parah ini secara paksa menghancurkan pedang raksasa energi yang dipadatkan oleh Jian Ming. Dan ketika kekuatan jiwa Zhang Yi menyapu bagian lain dari tubuh Xiao Yan, ekspresi wajah lamanya menjadi jelek. Tidak hanya luka pedang yang hampir fatal di dadanya, hampir setengah dari tulang di tubuh Xiao Yan hancur, dan pada saat yang sama, organ dalam tubuh Xiao Yan juga rusak dengan derajat yang berbeda-beda, hampir setengahnya rusak, dan bahkan darah yang mengalir di pembuluh darah sudah habis berdasarkan kondisi Xiao Yan saat ini, bahkan orang biasa pun mungkin bisa membunuhnya. Namun, di saat yang sama, ada dua hal lain yang mengejutkan Zhang Yi. Pertama-tama, ketika Zhang Yi sedang menyelidiki luka-luka di tubuh Xiao Yan, dia menemukan bahwa Xiao Yan telah menelan ramuan terbaik tingkat kaisar untuk penyembuhan. Dalam hal ini, Zhang Yi dengan hati-hati mengingat adegan pertempuran Xiao Yan sebelumnya. Dia tidak punya waktu untuk menelan pil, dan Zhang Yi tidak melihat Xiao Yan menelan pil. Dan siapa yang melayani Xiao Yan? Kedua, selain ramuan, beberapa jenis api aneh menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan, masing-masing memperbaiki tubuh dan jiwa Xiao Yan, ini juga membuat Zhang Yi merasa iri di hatinya. Ketika Zhang Yi mengendalikan tubuh Xiao Yan dan Luo Jin yang terluka parah dan kembali ke pavilion Yunyin, sampai saat ini, kota Lengcui yang bobrok, yang telah dihancurkan, menjadi hidup. Hanya dalam waktu singkat, nama Xiao Yan telah terukir kuat di hati setiap orang di kota Lengcui. Bahkan pembangkit tenaga Half Emperor mengingat pertempuran sebelumnya dengan wajah penuh kejutan saat ini, dan hatinya ngeri. Meskipun Xiao Yan hampir tidak pernah menang dalam pertempuran sebelumnya, hanya karena dia selamat dari serangan pembangkit tenaga listrik Dou Di sudah cukup untuk membuat mereka merasa terharu. Dengan tubuh setengah kaisar untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik Dou Di, kesombongan semacam ini, bahkan jika Anda melihat seluruh benua, berapa banyak orang yang dapat melakukannya. Setidaknya, orang lain yang hadir tidak memiliki keberanian dan kemampuan Xiao Yan untuk menghadapi kekuatan besar Dou Di, apalagi melawannya. Hanya dalam beberapa hari, tidak hanya di kota Lengcui, tetapi juga di puluhan kota besar dan kecil di wilayah Silin, ada desas-desus tentang pertempuran besar Xiao Yan hari itu. Kebanyakan orang di wilayah barat meninggalkan kesan yang sangat dalam di hati mereka. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga telah menjadi incaran hati banyak orang, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik setengah kaisar yang membanggakan kekuatan luar biasa mereka mulai mencari Xiao Yan di seluruh wilayah barat. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik Dou Di, jika mereka dapat mengalahkan pria yang bertahan di tangan pembangkit tenaga listrik Dou Di ini, itu bukanlah pencapaian kecil bagi mereka. Tentu saja, jika dilihat di mata para praktisi wanita itu berbeda. Sementara ketenaran Xiao Yan memberinya pelamar yang tak terhitung jumlahnya, di mata gadis-gadis muda dan cantik itu, mereka penuh kekaguman, dan beberapa orang bahkan memperjuangkannya, yang membuat popularitas Xiao Yan turun dalam waktu singkat. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan, mungkin kali ini Xiao Yan yang membicarakannya. Hanya saja ketika dunia luar menyebarkan berita pertempuran Xiao Yan hari itu, Xiao Yan saat ini masih koma, wajahnya sepucat salju, dan tidak ada tanda-tanda bangun sama sekali, napas samar di udara, bahkan mungkin Zhang Yi tidak bisa menjamin apakah Xiao Yan masih hidup. Dalam pertempuran ini,
Xiaoyan benar-benar banyak terluka, terutama serangan pedang Jianming, yang hampir membunuhnya. Jika bukan karena hal yang menantang surga seperti api aneh untuk melindungi asal-usul Xiaoyan agar tidak dirugikan, saya khawatir meskipun dia cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupnya, kekuatannya tidak akan dapat meningkat lagi. Waktu berlalu, sebulan telah berlalu dengan tenang, dan Luo Jin telah pulih, meskipun keadaannya belum pulih ke puncaknya, itu hanya masalah waktu. Ketika Luo Jin pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan Luo Lao dari wilayah selatan, dan memintanya untuk membantai 4 sekte. Ini juga merupakan keputusan yang dibuat Luo Jin di dalam hatinya selama pertempuran hari itu. Karena Xiaoyan, dia harus membuat 4 sekte besar membayar harganya. Sangat disayangkan bahwa meskipun Luo Jin memang mengundang Luo Lao, hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan Luo Jin. Luo Lao tidak mengambil tindakan untuk membunuh keempat sekte tersebut, tetapi dengan keras menegur Luo Jin Yitong. Di bawah mata sedih Luo Jin, Luo Ao memandang Xiaoyan dengan wajah serius sepanjang waktu. Trauma yang terakhir begitu dalam sehingga bahkan dia tidak bisa menahan keringat dingin. Tapi di saat yang sama, Luo Ao juga merasa beruntung untuk Xiaoyan. Pada saat ini, yang bisa menyelamatkan Xiaoyan bukanlah pil kekaisaran itu, melainkan api aneh di tubuh Xiaoyan. Setelah itu, Luo Ao tinggal di kota Lengcui selama 2 bulan, tetapi Xiaoyan tidak berubah kecuali auranya berangsur-angsur pulih. 2 bulan kemudian, Luo Ao, yang awalnya berencana menunggu dengan sabar sampai Xiaoyan bangun, terpaksa segera kembali ke wilayah selatan karena berita yang tiba-tiba. Ketika dia meninggalkan kota Lengcui, Luo Jin dengan jelas melihat ekspresi yang sangat serius di wajah lamanya. Penampilan Luo Ao membuat Luo Jin merasa tidak enak. Dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah Luo Ao beberapa kali. Dan alasan mengapa Luo Ao kembali ke wilayah selatan dengan begitu hikmat dan cepat justru karena sesuatu terjadi pada klan Senling. Dalam surat yang diterima Luo Ao dari Aoki, Aoki pernah menyebutkan bahwa ketika dia memasuki kedalaman ruang spiritual, dia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada, dan hal itulah yang membuatnya Aoki dan Luo Ao sangat gugup. Itu adalah sepotong kecil balok kristal hitam pekat seperti arang, bentuknya agak tidak rata, seolah-olah jatuh dari sesuatu. Di bawah penjelajahan Aoki, dia juga mendeteksi nafas yang sangat familiar. Dan inilah sumber perubahan warnanya. Napas itu datang dari Heimu yang telah dipenggal oleh Xiaoyan. Dan sepotong kecil kristal seperti arang ini hanyalah sepotong kecil dari akar ginseng dari tubuh kayu hitam. Wilayah Barat, Kota Lengcui. Di Paviliun Yunyin, sudah setengah tahun sejak pertempuran itu. Selama setengah tahun ini, Xiaoyan tertidur lelap. Meskipun hampir 90% lukanya telah pulih, Xiaoyan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Di Paviliun Yunyin, Luo Jin dan Zhang Yi di samping mengerutkan kening dan menatap Xiaoyan yang sedang berbaring di ranjang batu khusus di depannya, dengan tatapan khawatir di matanya. Tanpa diduga, Xiaoyan akan terluka sangat parah kali ini. Setengah tahun telah berlalu, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun, dan dia tidak tahu berapa lama kondisinya saat ini akan bertahan. Dalam setengah tahun, Luo Lao juga bolak-balik berkali-kali, tetapi setiap kali dia melihat penampilan Xiaoyan, dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan setelah beberapa hari pengamatan, dia kembali ke wilayah selatan. Dan ketika Xiaoyan tertidur lelap, hal-hal tentang Xiaoyan di dunia luar berangsur-angsur menjadi tenang. Dan banyak orang bahkan berpikir bahwa mungkin setelah pertempuran awal, Xiaoyan telah meninggal karena luka dalam, belum tentu mati. Saat berita baru ini keluar, dalam waktu singkat, kembali menimbulkan keributan di wilayah barat. Kebanyakan orang juga positif tentang jawaban ini. Lagi pula, Kaisar Dou adalah Kaisar Dou, bagaimana mungkin setengah kaisar kecil dapat dengan mudah bersaing, belum lagi Xiaoyan hanya setengah kaisar bintang 5, yang bahkan lebih penting. Itu tidak masuk akal. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang masih percaya bahwa Xiaoyan masih hidup, tetapi jika dibandingkan, orang-orang ini jauh lebih sedikit. Lagi pula, secara teori, penjelasan di atas benar, tetapi saya masih berpikir bahwa mungkin Xiaoyan adalah tidak mati, tetapi baru saja meninggalkan wilayah barat. Tentu saja, ini tidak penting, yang penting adalah semua berita tentang Xiaoyan telah menghilang bersama angin di wilayah barat yang luas ini. Namun, pohon itu ingin diam tetapi angin tidak berhenti, sepertinya selalu ada beberapa orang yang tidak mau membiarkan nama Xiaoyan turun, tentu saja mereka juga memiliki motif tersembunyi lainnya.
Setelah Xiao Yan tertidur lelap selama setengah tahun, wilayah barat, yang secara bertahap mereda, tiba-tiba mendengar berita mengejutkan lainnya. Begitu berita ini dirilis, nama Xiao Yan sekali lagi bergema di seluruh wilayah barat. Siapapun yang melihat Xiao Yan, melaporkan lokasi kemunculan Xiao Yan, atau menangkapnya hidup-hidup, selama dia bisa menahan napas dan membawanya ke salah satu dari 4 sekte utama, keempat sekte besar akan bersama-sama memberikan hadiah. Dan salah satu isi yang termasuk dalam bounty adalah 12 pil tingkat kekaisaran. Adapun item lainnya, tidak ada kekurangan seni bela diri dan keterampilan bertarung, dan semuanya adalah harta mengejutkan yang akan membuat orang gila. Meskipun mereka tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak, ketika mereka melihat bahwa 4 sekte besar tidak memberikan tanggapan yang pasti, semua orang langsung mengerti. Oleh karena itu, wilayah barat yang tadinya tenang untuk sementara, sekali lagi menjadi bergejolak. Dan nama Xiao Yan sekali lagi terdengar di setiap sudut wilayah barat. Tampaknya untuk memastikan bahwa seseorang dapat menemukan Xiao Yan, tidak lama setelah berita itu menyebar, ada gambar wajah Xiao Yan terbang keluar dari sudut yang tidak diketahui. Yan memiliki pemahaman yang jelas tentang wajah itu. Tentu saja, bagaimanapun, kertas gambar semacam ini hanya diedarkan di beberapa kota besar, sedangkan untuk beberapa kota kecil tidak ada yang peduli. Adapun kota Lengcui, sebagai kota terbesar di perbatasan barat daya, juga merupakan kota besar dengan susunan teleportasi, tetapi di sini, tidak pernah ada berita yang terkait dengan Xiao Yan, karena di sini adalah Pavilion Yunyin. Di sini, bahkan 4 sekte besar telah masuk daftar hitam, jadi bagaimana berita tentang Xiao Yan bisa tersebar di sini? Tuan muda, wilayah Silin baru-baru ini mengalami kekacauan. Setelah mereka berdua keluar dari loteng satu persatu, Zhang Yi mengerutkan kening dan berkata dengan lembut kepada Luo Jin. Karena Xiao Yan terluka dan perlu berkultivasi, Pavilion Yunyin telah mengumumkan penutupannya setengah tahun yang lalu. Oleh karena itu, kecuali Xiao Yan di loteng, tidak ada seorang pun di 5 lantai Pavilion Yunyin lainnya, sehingga mereka dapat berbicara, tapi tidak perlu khawatir dengan keberadaan orang luar. 4 sekte utama, orang-orang ini, mereka masih belum menyerah, dan mereka masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Jika kakek kelima tidak membiarkanku mengirim seseorang, mereka akan memusnahkanmu sejak lama. Begitu 4 sekte utama disebutkan, hati Luo Jin tiba-tiba terasa sangat dingin. Sekarang setengah tahun telah berlalu, meskipun lukanya telah sembuh, niat membunuh terhadap 4 sekte utama di hatinya semakin dalam dan semakin dalam. Apalagi sekarang Xiao Yan masih koma, ini membuat niat membunuh Luo Jin hanya meningkat, tapi karena Luo Ao, dia tidak ada hubungannya, bahkan jika 4 sekte besar mengejar dan membunuh Xiao Yan, tapi dia tidak bisa lakukan apapun. Luo Jin tahu di dalam hatinya bahwa bukan karena Luo Ao tidak dapat mengambil tindakan untuk menghancurkan 4 sekte, tetapi dia tidak ingin Luo Jin hidup di bawah perlindungannya sepanjang waktu. Yang ingin dilihat Luo Ao adalah Luo Ao pertumbuhan Jin sendiri mampu memiliki pengejaran dan tujuan Anda sendiri. Jika di masa lalu, Luo Jin berkeliaran dan mendapatkan apa yang dia butuhkan dengan kekuatannya sendiri, Luo Ao mungkin akan memujinya beberapa kata. Tetapi sejak Luo Ao bertemu Xiao Yan, sikapnya terhadap disiplin juniornya juga berbeda, sedikit perubahan terjadi. Kerja keras Xiao Yan jarang ditunjukkan oleh anak muda seperti mereka. Tentu saja ada kesamaan, tetapi kebanyakan dari mereka hanya lemah dan penuh pemberontakan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Sepertinya terorganisir dengan baik, tetapi bisa, jangan dipentaskan, dalam perang nyata, paling banter hanya bisa bertahan sebentar, dan tidak bisa bertahan lama. Tapi Xiao Yan berbeda, yang membuatnya berbeda adalah dia memiliki kekuatan dan tekad, dan dia juga berhasil selamat dari pertempuran. Terlepas dari apakah itu keberuntungan atau tidak, itu sudah cukup untuk Xiao Yan selamat, apalagi dari beberapa aspek, keberuntungan juga merupakan aspek kesuksesan. Ketika dia sadar kembali, Luo Jin menatap tajam ke ruang di depannya, dengan niat membunuh di matanya. Selain itu, ada kabar bahwa Yun Xianzong di wilayah selatan juga telah menarik orang-orang yang menjaga di sana. Perbatasan wilayah selatan sudah kosong. Zhang Yi memandang Luo Jin di depannya, dan ada sedikit kelegaan di kedalaman mata tuanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti leluhurnya? Melihat penampilan Luo Jin saat ini, sebagai wali Luo Jin, itu adalah alami untuk merasa bersyukur di hati saya. Yun Xianzong, bahkan mereka telah mundur. Dengan cara ini, aula hantu di wilayah selatan telah dihapuskan,
jika tidak, mereka pasti tidak akan mundur. Luo Jin tersentak kaget, lalu menganalisis dengan suara rendah. Ya, selain itu, belum lama ini, orang-orang kami menemukan bahwa melalui susunan teleportasi, mereka bertemu dengan sesepuh Yun Xianzong. Zhang Yi mengikuti Luo Jin, dan berkata di mulutnya sambil menuruni tangga. Oh, para tetua sekte Yun Xian, kenapa? Mereka tidak bisa duduk diam ketika kita meninggalkan wilayah selatan. Mereka tidak hanya kehilangan wilayahnya, tetapi mereka juga terlibat dalam air berlumpur di wilayah barat. Apakah mereka ingin memancing di perairan yang bermasalah? Luo Jin mengangkat alisnya sedikit, ekspresinya sedikit terkejut. Berita yang dia terima baru-baru ini semuanya tentang wilayah selatan. Xiao Yan meninggalkan wilayah selatan. Tanpa diduga, orang-orang ini akan segera mengambil tindakan. Sepertinya banyak yang harus ditulis. Tidak, lelaki tua itu percaya bahwa alasan perjalanannya seharusnya tidak diberikan oleh Yun Xianzong, tetapi untuk tujuan lain. Mendengar ini, Zhang Yi mengerutkan kening, menggosok jarinya, dan berkata dengan lembut. Bagaimana mengatakan? Luo Jin menoleh untuk melihat Zhang Yi, dan bertanya dengan lembut. Tuan muda, apakah Anda masih ingat bahwa teman kecil Xiao Yan memiliki keterampilan yang dapat memanggil avatar yang kekuatannya hampir sama dengan tubuh utama, dan keterampilan itu diperoleh dari sesepuh dari sekte Yun Xian? Maksudmu, Yuan King dari Yun Xianzong itu? Luo Jin tercengang, dan kemudian mau tidak mau berseru. Dengan cara ini, tujuan perjalanan Yuan King mungkin berarti Xiao Yan. Justru karena dia mendengar bahwa Xiao Yan berada di wilayah barat, itulah mengapa dia mengambil kesempatan itu, untuk mengungsi peluang, pergi ke wilayah barat sendirian untuk menemukan Xiao Yan. Ledakan. Namun, pada saat Luo Jin mengeluarkan suara kaget, tiba-tiba terdengar suara ledakan dahsyat dari loteng lantai atas. Saat berikutnya, Luo Jin, yang sedang berjalan, tiba-tiba berbalik. Pada saat yang sama, Zhang Yi di belakangnya juga berbalik pada saat yang sama, mengangkat kepalanya bersama, dan melihat ke loteng di lantai 6. Itu adalah dengan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Pada saat yang sama, di loteng di lantai 6, Xiao Yan, yang matanya tertutup dan terbakar dengan api bintang, duduk dan berdiri, dengan api aneh memasuki tubuhnya, seluruh tubuhnya sekuat naga. Merasakan suasana akrab dari lantai atas, Luo Jin dan Zhang Yi mau tidak mau berseru. Xiao Yan, bangun. Paviliun Yunyin, di lantai 6 loteng. Saat ini, 3 sosok sedang duduk di dalamnya satu persatu. Luo Jin dan Zhang Yi sangat mengesankan di dalam, tetapi pada saat ini mereka melihat pemuda berjubah hitam di depan mereka dengan gembira. Pria ini tidak lain adalah orang lain. Xiao Yan akhirnya bangun. Haha, kakak Xiao Yan, setelah setengah tahun, kamu akhirnya bangun. Begitu dia duduk, Luo Jin tidak bisa menahan tawa pada Xiao Yan. Xiao Yan bangun, seolah-olah dia telah menghapus semua ketidakbahagiaan yang dia alami dalam 6 bulan terakhir. Niat membunuh juga ditekan di tubuh Xiao Yan, hati mengikuti kebangkitan Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk sambil menghela napas lega, menarik napas dalam-dalam, dan juga sedikit lega. Selama 6 bulan tidur nyenyak, Xiao Yan sepertinya telah memimpikannya banyak hal. Memimpikannya benua Doqi, memimpikannya keluarga dan teman-temannya. Dia sepertinya telah kembali ke sana, hidup bahagia bersama Suner dan Cailin, ayah dan gurunya selalu di sisinya, anak-anak berkelompok, keluarga sejahtera. Setiap hari ketika saya melihatnya, semua orang akan terlihat kagum. Xiao Yan seperti dewa, sangat tidak terjangkau. Tapi setiap kali dia melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Xiao Yan menjaga keluarga dengan kekuatannya yang luar biasa, sepertinya semuanya tampak begitu indah. Tapi ini sepertinya kehidupan yang manis dengan sakarin, tapi itu membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. Di sini, sepertinya ada yang hilang. Akhirnya, sampai suatu hari, ketika Xiao Yan merasa tidak sabar dengan semua ini, sekelompok orang misterius berjubah hitam menerobos kehampaan dan mendarat di benua Doqi. Setelah melalui pertempuran yang menggemparkan dunia, pada akhirnya, Xiao Yan tetap kalah. Pada saat dia dikalahkan oleh pria berbaju hitam, wajah Xiao Yan penuh keheranan. Dia tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan secara menyeluruh. Dia adalah yang terkuat dari Doudi, yang terkuat di benua Doqi, bagaimana bisakah dia mungkin kalah? Doudi, setengah kaisar. Namun, saat dia memikirkan hal ini,
pikiran yang tiba-tiba melonjak dari lubuk hatinya membawanya kembali ke akal sehatnya dalam sekejap. Tetapi meskipun demikian, Xiao Yan tidak bisa memilah pikiran kacau di benaknya untuk sementara waktu. Sebaliknya, semakin cemas Xiao Yan, semakin kacau pikiran di benaknya. Seperti kata pepatah, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Ketika Xiao Yan sangat cemas karena pikiran di dalam hatinya sehingga dia sakit kepala, seluruh benua secara bertahap mati karena kekalahan Xiao Yan. Di bawah cakar orang-orang berjubah hitam, benua yang semula damai dan damai mulai berada di ambang kehancuran. Meski sekuat Dou Sheng, itu hanya bisa dimusnahkan. Melihat orang yang dicintainya mati satu persatu dengan matanya sendiri, Xiao Yan merasa semakin berat di hatinya, tubuhnya yang lemah bergoyang tertiup angin kencang, darah dan air mata terus berputar di matanya, ternoda oleh darahnya sendiri telapak tangannya sangat tidak mau mengepal, dan ujung jari ramping hampir dimasukkan ke telapak tangan, tapi Xiao Yan tidak merasakan sakit sama sekali, tapi dengan keras kepala membuka mata merahnya, menatap lekat-lekat pada orang-orang kulit hitam. Setiap kali dia bergerak, akan dihancurkan oleh kekuatan yang kejam. Ketika Xiao Yan akhirnya melihat ayah dan gurunya jatuh di bawah cakar pria berjubah hitam, Xiao Yan hampir hancur. Dia berjuang mati-matian, dia ingin menyelamatkan ayah dan gurunya, tetapi pada akhirnya, tapi itu bahkan lebih dingin, berdarah kehancuran, dan ayah serta gurunya juga gagal lolos dari nasib tragis jatuh. Pada akhirnya, Xiao Yan menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Suner dan Cailin dibunuh oleh pria berbaju hitam dan berubah menjadi kehampaan. Kematian Suner dan Cailin tampaknya menjadi kunci, langsung mengungkap pikiran kacau di benak Xiao Yan, dan semua keraguan di hati Xiao Yan terpecahkan saat ini. Apa yang hilang di sini adalah hati yang penuh gairah di hati semua orang di benua Douqi, dan pengejaran kekuatan yang fanatik, tidak satu pun dari hal-hal ini ada di dalamnya. Cara mereka memandang diri sendiri bukanlah dengan rasa kagum, tetapi dengan rasa takut, semacam rasa takut yang tidak berani. Baru pada saat ini Xiao Yan terbangun, semua ini hanya mimpi. Tapi hanya ini yang membuat Xiao Yan merasa dingin di sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, Xiao Yan juga terbangun dari tidur panjangnya. Kakak Xiao Yan, kakak Xiao Yan, Tiba-tiba, Xiao Yan dengan jelas merasa bahwa seseorang sedang menamparkan bahunya, dan karena rangsangan yang diterima Xiao Yan dalam mimpinya, gerakan pertama Xiao Yan untuk mendapatkan kembali kesadarannya adalah menamparkan punggungnya. Untungnya, pada saat telapak tangan Xiao Yan akan dicetak di wajah Luo Jin, Xiao Yan bereaksi tepat waktu, dan kemudian tiba-tiba menghentikan telapak tangannya. Panggilan. Ketika angin kencang menerpa wajah Luo Jin, ekspresi wajah Luo Jin berubah seketika, tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia tidak bisa membantu tetapi jatuh ke belakang, dan akhirnya didukung oleh Zhang Yi, yang juga memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya, jadi dia tidak duduk di tanah karena malu. Teman kecil Xiao Yan, kamu. Maaf, aku sedikit emosional barusan. Tepat ketika Zhang Yigang tidak tahan untuk bertanya, Xiao Yan buru-buru meminta maaf, melihat ekspresi Xiao Yan, Zhang Yi dan Luo Jin, yang masih memiliki rasa takut di wajahnya, saling memandang dengan cemas, dan kemudian mereka semua menghela nafas tanpa alasan. Setelah menarik napas dalam-dalam, mereka masing-masing kembali ke tempat duduknya. Hehe, saudara Xiao Yan, kamu benar-benar membuat kami menunggu selama 6 bulan terakhir. Mengetahui bahwa Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, Luo Jin tidak menyebutkannya lagi, tetapi mengubah suaranya dan berbicara tentang Xiao Yan. Mendengar kata-kata Luo Jin, Xiao Yan tersenyum tak berdaya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan pingsan begitu lama setelah terluka kali ini. Oh, ngomong-ngomong, kakak Xiao Yan, apakah kamu pernah bertemu senior itu? Seolah memikirkan sesuatu, Luo Jin bertanya pada Xiao Yan sambil tersenyum. Hah, senior apa? Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, dan berkata dengan bingung tanpa menyadarinya. Dalam hal ini, Luo Jin dan Zhang Yi di samping saling memandang dengan cemas, lalu tertawa terbahak-bahak. Hehe, sepertinya kamu tidak tahu hasil pertempuran setengah tahun yang lalu. Dari sudut pandang ini, aku khawatir kamu benar-benar tidak akan bisa menemukan senior misterius itu lagi. Luo Jin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan penuh semangat. Dia juga penuh rasa ingin tahu tentang senior yang disebutkan Zhang Yi. Terlepas dari kekuatan lawan, setidaknya dia menyelamatkan dirinya bertiga. Hormatilah.
Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan setelah memikirkannya, dia mengingat pertempuran setengah tahun yang lalu. Dia ingat bahwa di akhir pertempuran itu, dia sepertinya telah kehilangan kesadaran, dia hanya ingat samar-samar segel pedang yang sepertinya mematahkan gerakan Jianming, dan dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelah itu. Setelah penjelasan umum Luo Jin, Xiao Yan tiba-tiba memiliki sedikit pemahaman tentang senior misterius itu di dalam hatinya, tetapi Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Hei, tapi saat ini, dari kedalaman tubuh Xiao Yan, terdengar tawa lucu, itu adalah Guyu. Xiao Yan terbangun, yang membuat hati Luo Jin bersemangat dan gembira, dan pada saat yang sama, seluruh jiwanya menjadi aktif, dan wajah Xiao Yan juga dipenuhi dengan kegembiraan seperti setelah bencana. Mampu melarikan diri dari mimpi seperti itu benar-benar memberi Xiao Yan perasaan untuk melarikan diri. Di bawah rendering bersama dari suasana hati yang berbeda, kedua orang itu tampaknya adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, dan sekarang mereka tiba-tiba bersatu kembali setelah sekian lama. Minumlah dengan bebas, sampai keesokan paginya, ketika anggur habis. Meskipun Xiao Yan dan Luo Jin sama-sama pembangkit tenaga setengah kaisar, mereka memiliki persahabatan yang kuat, dan mereka tidak dengan sengaja melarutkan alkohol dalam anggur, tetapi membiarkan alkohol dalam anggur terbalik di tubuh mereka. Oleh karena itu, setelah minum sepanjang malam, mereka berdua sudah memerah, berbaring di tanah secara acak, dan saat mereka bernafas, seluruh loteng dipenuhi dengan bau alkohol yang kuat, sangat kental bahkan berubah menjadi pingsan, kabut biru, yang tak tertahankan. Tetapi pada saat ini, kedua orang ini telah lama tidak menyadarinya. Saat napas mereka berangsur-angsur menjadi lebih stabil dan teratur, dalam waktu singkat, kedua pusat kekuatan kaisar setengah yang terkenal ini jatuh koma. Zhang Yi tidak berdaya tentang hal ini, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu keluar dari lantai 6, yang dipenuhi atmosfer berasap. Beberapa hari kemudian, di kota Lengcui, seorang lelaki tua dengan napas orang biasa dan wajah tua berdiri di depan pintu paviliun Yunyin. Ketika orang yang lewat di jalan melihat lelaki tua ini, mereka tidak bisa menahan sedikit cemberut. Paviliun Yunyin telah ditutup selama setengah tahun, dan pintunya jelas ditandai dengan kata-kata, ditangguhkan untuk bisnis. Mengapa tua yang aneh ini pria berdiri di sini? Tetapi ketika para pejalan kaki ini melihat Zhang Yi keluar dari Paviliun Yunyin dan menyambut lelaki tua itu ke Paviliun Yunyin dengan hormat, wajah para pejalan kaki di jalan langsung membeku dan mulut mereka terbuka lebar berdiri di tempat seperti patung. Dia tetap diam untuk waktu yang lama, Pada saat yang sama, di Paviliun Yunyin, Luo Ao akhirnya melihat Xiao Yan lagi. Ya, lelaki tua yang tampaknya tidak berdaya ini sebenarnya adalah Luo Ao. Ketika Luo Ao melihat Xiao Yan untuk pertama kalinya, kekhawatiran tentang Xiao Yan di dalam hatinya akhirnya hilang. Sebelum itu, bahkan dia tidak bisa menjamin apakah Xiao Yan akan bangun. Lagi pula, Xiao Yan cedera yang diderita kali ini benar-benar terlalu serius. Tapi untungnya, surga mendukungnya, meskipun Xiao Yan terluka parah, dia akhirnya lolos dari malapetaka dan berhasil sadar kembali. Ketika Luo Ao dan Xiao Yan bertemu, hati yang terakhir juga bersemangat. Untuk Luo Ao, Xiao Yan menghormatinya dari lubuk hatinya, bukan hanya karena Luo Ao adalah tetuanya, tetapi juga karena Luo Ao telah merawat dan merawatnya selama 2 tahun terakhir. Haha, nak, lelaki tua itu percaya bahwa kamu tidak akan mati dengan mudah. Sepertinya firasatku tidak salah. Saat dia mendekat, melihat Xiao Yan membungkuk padanya, Luo Ao tertawa dan berkata, "Hehe, junior ini telah mempelajari beberapa hal dalam 6 bulan terakhir dari saudara Luo Jin. Junior ini ada di sini. Terima kasih atas perhatian Anda selama 6 bulan terakhir." Xiao Yan melengkungkan tangannya ke arah Luo Ao, dan berkata dengan senyum hormat. "Hehe, yah, semua orang bukan orang luar, kenapa kamu berbicara dengan sangat sopan? Kamu harus duduk dulu, dan tunggu sampai kamu duduk untuk membicarakan berapa banyak hal yang harus kamu katakan." Melihat sikap sopan Luo Ao dan Xiao Yan satu sama lain, Luo Jin tidak terbiasa. Jadi dia hanya bisa tersenyum tanpa daya, dan berkata kepada mereka berdua secara bersamaan. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dengan cemas, lalu saling tersenyum, dan mereka tidak lagi sopan, dan masing-masing menemukan tempat duduk dan duduk. Meskipun ruang loteng di lantai 6 relatif lebih kecil dari lantai lainnya,
namun terlihat lebih terbuka untuk 4 orang, sehingga suasana di dalam ruangan tidak menjadi suram karena keheningan yang singkat. Setelah masing-masing duduk, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap yang lain sambil tersenyum. Haha, nak, kamu sudah tidur selama setengah tahun, tapi kamu membuat kami sangat khawatir. Begitu dia duduk, Luo Ao tertawa dan berkata dengan bercanda. Xiao Yan juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja, dia sangat jelas tentang ini. Segera berdiri lagi, mengepalkan tinjunya ke orang-orang di depannya dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Xiao Yan ada di sini, terima kasih semuanya. Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa kamu selalu sopan? Apakah menurutmu kami memperlakukanmu sebagai orang luar? Jangan bicara tentang hal lain, mari bicarakan hal terpenting untukmu sekarang. Melihat Xiao Yan berdiri, Luo Ao segera mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah dengan sedikit ketidaksenangan, lalu mengubah nadanya, dan sekali lagi membawa topik itu ke Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk karena malu, tersenyum nakal, lalu melakukannya lagi. Setelah Xiao Yan duduk, Luo Ao melirik beberapa orang yang hadir, dan akhirnya mendarat di Xiao Yan, wajahnya berangsur pulih, dan dia berkata, Xiao Yan, bagaimana sikapmu terhadap 4 sekte besar? Jika kamu bisa membunuhnya, tidak akan ada belas kasihan. Mendengar ini, Xiao Yan awalnya terkejut, lalu matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam, dan kedalaman pupilnya dipenuhi dengan api aneh, dan dia berkata dengan nada rendah. Melihat ini, Luo Ao tidak bisa menahan sedikit cemberut, kebenciannya terlalu dalam. Ini bukan hal yang baik, jika Xiao Yan kehilangan alasannya kapan saja, dia mungkin akan melukai dirinya sendiri karenanya. Sambil mengerutkan kening, pikiran Luo Ao berubah tajam. Setelah sekian lama, dia berbicara lagi dengan suara terkonsentrasi, berkata, Oke, karena itu masalahnya, tolong jawab beberapa pertanyaan dari lelaki tua itu terlebih dahulu. Senior, tolong bicara. Xiao Yan perlahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata dengan hormat. Melihat pemandangan ini, Luo Ao sedikit terkejut, lalu dia dengan cepat mematuhi aturan, ragu sejenak, lalu berkata, Xiao Yan, apa pendapatmu tentang pertempuran yang terjadi setengah tahun yang lalu? Xiao Yan mengangkat alisnya, berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Keempat penguasa itu memang sangat kuat. Sekarang aku tidak mungkin menjadi lawan mereka. Meskipun kata-kata ini singkat dan jelas, dan juga memiliki arti mendongkrak ambisi orang lain, tetapi Luo Ao sedikit mengangguk setelah mendengarnya. Faktanya Xiao Yan memang bukan lawan mereka, bahkan, dalam waktu kurang dari 1 kalimat, itu tidak berlebihan. Lagi pula, bahkan dalam pertempuran setengah tahun yang lalu, dalam analisis terakhir, tidak satu pun dari mereka berempat yang menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan tindakan semacam itu cukup memalukan bagi mereka. Namun, sekarang Xiao Yanlah yang membuat Luo Ao mengangguk. Apa yang dikatakan Xiao Yan benar, dia saat ini memang bukan tandingan salah satu dari 4 penguasa, tapi ini tidak termasuk masa depan. Dengan kecepatan kultivasi Xiao Yan saat ini, selama tidak ada kecelakaan, pencapaiannya di masa depan hanya akan lebih tinggi dari mereka berempat. Ini adalah kesimpulan Luo Ao dari lubuk hatinya, dan itu juga kepercayaannya pada Xiao Yan. Ya, meski kata-katanya agak pendek, tapi ringkas dan padat, ini sudah cukup. Luo Ao mengangguk, mengatakan sesuatu dengan nada datar, lalu mengubah suaranya, dan terus bertanya. Lalu menurutmu seberapa kuat mereka berempat? Kali ini, Xiao Yan ragu sejenak, dan setelah sekian lama, dia berbicara lagi, berkata. Mereka berempat semuanya petarung luar biasa di level Doudi. Mereka telah dipromosikan ke level Doudi selama bertahun-tahun. Ada beberapa lawan di level Doudi. Saya khawatir dalam hidup ini, mereka hanya bisa bertahan di level ini, jadi meskipun mereka sangat kuat, ada orang yang lebih kuat dari mereka. Selama mereka melampaui Kaisar Dou, siapapun dapat dengan mudah membunuh mereka. Luo Ao mengangguk sambil tersenyum lagi, yang dia inginkan adalah hasil ini, dan membiarkan Xiao Yan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jika dia ingin membunuh tuan dari 4 sekte utama, dia harus melampaui Kaisar Dou terlebih dahulu, untuk mencegah Xiao Yan dari menjadi impulsif, melakukan sesuatu yang gila. Hehe, terima kasih atas saranmu, senior. Yakinlah, junior ini tidak akan pernah melakukan hal gila. Setidaknya,
Aku tidak akan menghadapi mereka secara langsung sampai aku memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Tiba-tiba, kata-kata hormat Xiao Yan datang lagi. Luo Ao langsung tersenyum, mengelus janggutnya dengan satu tangan, terus mengangguk, dan berkata sambil tersenyum. Oke nak, kamu bisa memiliki kesadaran seperti ini, lelaki tua ini terlalu khawatir. Sebagai perbandingan, hehe, nenek moyang kecil kita yang selalu berpikir untuk mengandalkan orang tua sebenarnya adalah anak kecil yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Petik 2 tanda seru petik 2. Di akhir pidatonya, Luo Ao menyeringai dan melirik Luo Jin di sampingnya. Kata-kata di mulutnya membuat yang terakhir melengkungkan bibirnya dan menoleh tanpa daya. Semburan tawa keluar dari mulut Luo Ao. Malam, seperti tirai hitam yang diam-diam menyelimuti langit di atas kota Lengcui. Bintang-bintang yang pecah seperti pasir perak menghiasi langit yang kosong, lingkaran bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, mengayunkan sepotong cahaya salju, menerangi seluruh kota Lengcui di malam yang gelap kota Zamrud. Di pavilion Yunyin, Xiao Yan dan yang lainnya sedang duduk di dalamnya, mengobrol dan tertawa sesekali, suasananya bisa dibilang santai dan bahagia. Tiba-tiba, Luo Ao, yang sedang berbicara dengan bebas, sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Alis Suzannya sedikit mengernyit, dan segera mengangkat matanya untuk melihat ke arah Xiao Yan. Melihat tatapan aneh Luo Ao, Xiao Yan sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis, dan berkata kepada Luo Ao. Luo tua, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada junior ini? Jika demikian, kamu tidak harus sopan, katakan saja. Mendengar ini, Luo Ao sedikit mengernyit dan mengangguk, matanya menunjuk ke arah Zhang Yi, yang langsung mengerti di dalam hatinya, mengangguk, dan menghilang ke loteng setelah beberapa saat menggeliat. Melihat ini, Luo Ao hanya mengangguk puas, matanya tertuju pada Xiao Yan, ekspresi serius muncul di wajah lamanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Itu benar, lelaki tua itu memang ingin memberitahumu sesuatu. Masalah ini terkait dengan klan Shenling. Begitu Luo Ao selesai berbicara, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dan hatinya diam-diam sangat menakjubkan. Bukankah masalah klan Shenling sudah selesai, mengapa sesuatu terjadi lagi? Berpikir seperti ini di dalam hatinya, ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi berat. Xiao Yan selalu memiliki kesan yang baik tentang klan Shenling. Sekarang dia mendengar tentang kecelakaan klan Shenling, Xiao Yan pasti akan mengkhawatirkannya. Di sampingnya, Luo Jin, yang mendengar tentang kecelakaan klan Shenling, mau tidak mau melebarkan matanya saat ini, dan baru sekarang mengingat ekspresi khawatir di wajah Luo Ao ketika dia melihat Luo Ao pergi dalam 6 bulan terakhir. Luo tua, klan Shenling, apakah sesuatu terjadi lagi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, yang semuanya menunjukkan kekhawatiran. Nak, apakah kamu masih ingat Heimu? Mendengar ini, mata Xiao Yan tiba-tiba membeku. Karena pria itulah dia memiliki hubungan halus dengan Luo Ao dan Shen Lingsu. Secara alami, Xiao Yan tidak akan melupakannya. Selain itu, dengan pemikiran ini, cahaya yang sangat tidak jelas melintas di kedalaman murid Xiao Yan, dan bahkan Luo Ao tidak menyadari momen singkat ini. Terakhir kali dia mati di tanganmu, ini adalah hasil yang kita semua ingin lihat. Kematiannya dapat dianggap sebagai menghilangkan bahaya besar yang tersembunyi bagi klan Shenling. Pada saat yang sama, itu juga mengakhiri masalah lama dari klan Shenling. Luo Ao berbicara dengan santai, Xiao Yan dan Luo Jin mendengarkan dengan acuh tak acuh atau penuh perhatian. Tetapi, jeda yang tiba-tiba membuat Xiao Yan dan Luo Jin mengangkat pandangan mereka seketika, dan menatap Luo Ao, dan kemudian Luo Ao berbicara lagi, mengatakan. Setengah tahun yang lalu, setelah Aoki memasuki ruang spiritual, dia secara tidak sengaja menemukan hal yang menakjubkan. Selanjutnya, Luo Ao memberitahu Xiao Yan tentang penemuan Aoki kata demi kata, dan yang terakhir juga mengerutkan kening setelah mendengar ini, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah sekian lama, seolah-olah dia telah mencerna informasi yang tiba-tiba itu, Xiao Yan mengerutkan kening dan mengangguk, menatap Luo Ao, dan berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, kalau dilihat dari aura samar di akar ginseng itu, Heimu belum sepenuhnya mati. Luo Ao mengangguk, inilah yang ingin dia tunjukkan pada Xiao Yan, selama Heimu masih memiliki sisa nafas, tidak peduli seberapa lemahnya, dia tidak boleh menganggapnya enteng. Tapi karena akar ginseng ada di tangan Kingmu Senior, bukankah itu berarti selama akar ginseng dihancurkan,
Heimu akan habis, mengapa ditunda sampai sekarang? Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan mau tidak mau bertanya lagi dengan suara yang dalam. Akar ginseng adalah urat nadi klan ginseng, asalkan akar ginseng dihancurkan sama saja dengan mencabut nyawanya secara langsung, jadi buat apa khawatir dia membuat masalah lagi. Poin ini, Luo Ao mengerti jauh lebih baik daripada Xiaoyan, dia tidak akan menyadarinya. Tetapi ketika Luo Ao mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghela nafas, dan berkata, awalnya Aoki berencana melakukan hal yang sama, tapi kemudian, dia menyerah tanpa daya. Xiaoyan mengerutkan kening, mungkinkah ada alasan lain untuk ini? Setelah diselidiki oleh Kingmu dan aku, potongan kecil akar ginseng itu sudah lama tidak berguna. Selain mampu mendeteksi hidup dan mati seperti tablet giok jiwa, jiwa Kuroki telah dilucuti darinya. Bahkan jika akar ginseng dihancurkan, itu tidak lagi menyebabkan kerusakan pada kayu hitam. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tiba-tiba mengerti di dalam hatinya, dari sudut pandang ini, pria Heimu itu mungkin bersembunyi di suatu tempat dengan hanya sisa jiwanya, dan dia masih mengejar metode kebangkitan tanpa menyerah. Memikirkan hal ini, Xiaoyan hanya bisa mencibir dengan sarkasme. Ini benar-benar menggemakan kalimat itu. Semakin kuat dia, semakin dia rakus akan hidup dan takut mati. Sepertinya pria pemberani tidak takut dan tidak ada yang bisa cocok dengannya, tetapi sebenarnya dia pemalu, enggan. Tetapi ketika Xiaoyan kembali sadar, dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, menatap Luo Ao, dan bertanya dengan nada aneh. Luo tua, kamu tidak berpikir bahwa sisa jiwa pria itu ada di tubuhku, kan? Hahaha, awalnya lelaki tua itu sangat khawatir tentang hal ini, jadi dia datang dan pergi beberapa kali selama periode itu, hanya untuk mengetahui apakah sisa jiwa lelaki itu akan disembunyikan di tubuhmu, tetapi untungnya, lelaki tua itu tidak melakukannya. Jangan cari tahu, pria itu seharusnya tidak ada di tubuhmu, jadi lelaki tua itu bisa tenang. Mendengar ini, Luo Ao tidak bisa menahan tawa, dan diekspos oleh kata-kata seseorang membuat lelaki tua yang ceria ini sedikit malu untuk sementara waktu. Tetapi dalam sekejap mata, Lao Luo mengangkat kepalanya lagi, menatap Xiaoyan lagi, dengan ekspresi serius di wajahnya, yang membuat Xiaoyan tidak hanya mengangkat alisnya sedikit, tapi berpikir dalam hatinya, kemana dia pergi bermain. Meskipun lelaki tua itu tidak mendeteksi aura pria Heimu di tubuhmu, mungkin itu bukan karena dia tidak ada di tubuhmu, tapi karena alasan lain. Setelah teriakan rendah jatuh, ekspresi Xiaoyan membeku sesaat, dan Luo Jin di samping juga memandangi dua orang di depannya dengan curiga, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Saat berikutnya, sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Luo Ao tiba-tiba berteriak dengan keras, berkata, kecuali kamu adalah Kuroki. Setelah suara minum, Xiaoyan dan Luo Jin tertegun sejenak, dan mereka bahkan lebih terdiam di hati mereka. Tidak lama kemudian Luo Ao tertawa dan membawa mereka berdua kembali dari pikiran stagnan mereka. Hahaha, tidak apa-apa, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Setelah penyelidikan lelaki tua itu, terbukti bahwa kamu bukan kayu hitam, jadi jangan khawatir, lelaki tua itu tidak akan melepaskanmu. Hahaha. Mendengar ini, Xiaoyan dan Luo Jin saling memandang tanpa ekspresi, dan masing-masing terus melengkungkan bibir di hati mereka. Sialan, mereka benar-benar menyelidiki Xiaoyan. Hei, tidak apa-apa, jangan khawatir tentang itu hanya lelucon sekarang, sepertinya membuatmu gugup. Tuan Luo tersenyum, dan ada rasa tidak enak di senyumnya, dia seperti anak babi tua. Mendengar apa yang dikatakan Luo Lao, Xiaoyan dan Luo Jin juga melirik lelaki tua di depan mereka, gugup. Tidak ada ketegangan, itu hanya penghinaan terhadap kata-katanya. Kalau begitu, lelaki tua itu telah mengatakan apa yang harus dikatakan, dan apa yang harus diingatkan, lelaki tua itu juga waspada. Ingat, semuanya harus didasarkan pada hidupmu sendiri, jika tidak, harta langka apapun akan kosong. Junior mengerti. Xiaoyan mengangguk. Tentu saja, dia sangat jelas tentang ini. Dia telah melihat banyak orang yang meninggal karena kata rakus. Demi dirinya sendiri, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Yah, karena kamu mengerti segalanya, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan memperingatkanmu pada akhirnya. Wilayah barat tidak lebih baik dari wilayah selatan. Orang-orang di sini benar-benar seperti serigala dan harimau. Mereka ingin hidup,
Tetapi Anda tidak bisa hanya mengandalkan keterampilan dan kekuatan bertarung. Itu yang paling penting. Keesokan harinya, di Paviliun Yunyin, Luo Lao, Luo Jin dan yang lainnya berdiri di antara mereka. Luo Jin memandang Xiao Yan yang dibebani dengan barang bawaan di depannya. Dengan ekspresi sangat enggan di wajahnya, sudut bibirnya bergetar, seolah-olah dia akan melakukannya, menangis, dan telapak tangan putihnya menamparkan keras setelah menepuk bahu Xiao Yan untuk waktu yang lama. Dia berkata dengan suara rendah, "Kakak Xiao, selamat tinggal. Aku akan mengucapkan selamat tinggal hari ini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lain kali." Ya, tetapi hanya beberapa hari setelah bangun dari tidur nyenyak, Xiao Yan akan memulai perjalanan lagi. Dia akan pergi ke Wilderness Barat, dan hanya di sana dia bisa mendapatkan pengalaman nyata. Dibandingkan dengan wilayah Silin, wilayah kehancuran Barat adalah api penyucian wilayah Barat yang sebenarnya. Seperti yang dikatakan Guli sebelum datang ke sini, ada gurun tak bernyawa tempat kehidupan berakhir dan kematian dimulai. Hehe, Brother Luo Jin bercanda. Meskipun kamu dan aku terpisah, dengan kekuatan Paviliun Yunyin, tidakkah kamu khawatir tidak dapat menemukanku? Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Luo Jin selalu seperti ini. Dia biasanya terlihat dewasa dan bijaksana, tapi dia akan bermain denganmu dari waktu ke waktu. Jangan melihat ekspresi wajahnya yang akan menangis di saat Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hatinya tidak bercanda. Haha, bocah Xiao Yan, apa yang kamu katakan salah. Orang tua itu telah memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Paviliun Yunyin tidak lagi menjadi milik Luo Jin sesuka hati. Setelah Xiao Yan pergi, kamu juga akan mendapatkan keluar dari jalanku untuk berlatih. Pergi, bermalas-malasan sepanjang hari, seperti apa rupanya. Suara Xiao Yan turun, tetapi Luo Lao di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Paruh pertama kalimat itu membuat Xiao Yan sedikit terkejut, tetapi di babak kedua, ekspresi Luo Jin tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menatap Luo. Orang tua itu seru. "Kakek, kapan kamu membuat keputusan lagi?" "Hei, aku baru saja mengunduhnya, bagaimana?" "Sangat tepat sasaran." Luo Lao tersenyum. Xiao Yan hanya bisa sedikit tercengang dengan senyumnya yang berbahaya, tetapi ketika Luo Jin mendengar ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba menghilang, dan dia menatap Luo Ao dengan mata juling yang tumpul. "Kengganan masuk hati saya dapat dilihat bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa." "Hei, anak kecil, jangan membuat masalah denganmu. Ini benar-benar saatnya bagimu untuk keluar dan berlatih. Lagi pula, kamu tidak bisa berada di bawah sayap orang tua kami selamanya. Kami dapat melindungimu untuk sementara waktu, tapi kami tidak bisa melindungimu selamanya ya. Suatu hari, kami akan terlalu tua untuk pindah, dan jika sesuatu terjadi pada kami, tidak ada yang bisa melindungimu lagi." Luo Lao berbicara dengan nada lambat, dan di akhir kalimat, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya, tetapi ketika Luo Jin melihat ini, ekspresi lucu di wajahnya berangsur-angsur memudar, dan sebuah ekspresi dewasa dan mantap muncul lagi. Melihat ini, Luo Ao sedikit mengangguk dan berkata dengan senyum tipis, "Oke, benar, daratannya sangat besar, kamu harus keluar untuk melihatnya, mengalaminya, dan itu tidak berarti kamu harus menyentuh ujung kehidupan." Singkatnya, lelaki tua itu masih mengatakan bahwa semuanya harus didasarkan pada hidupmu sendiri. "Kalau tidak, itu sangat bermanfaat, dan tidak boleh disentuh," kata lelaki tua ini kepada kalian berdua, "mengerti?" Luo Ao memandangi dua orang di depannya dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan suara yang dalam, "Junior mengerti." Jernih, Xiao Yan dan Luo Jin menjawab hampir bersamaan. Melihat ini, Luo Ao mengangguk, bersenandung ringan, dan memberi isyarat agar keduanya pergi secara terpisah. Xiao Yan melangkah keluar dari Paviliun Yunyin, dan sosok Luo Jin juga menghilang di loteng melihat keduanya pergi secara terpisah. Luo Lao perlahan membuang muka, tetap diam, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. "Tuan kelima, tidakkah Anda benar-benar merasa lega membiarkan Tuan muda pergi berlatih sendirian? Lagi pula, wilayah barat tidak lebih berbahaya daripada wilayah selatan. Di sini, jauh lebih berbahaya daripada wilayah selatan." Melihat beberapa orang pergi, Zhang Yi mengerutkan kening, dan dengan berani bertanya pada Luo Ao dengan lembut. "Hehe, Zhang Yi, karena kamu bisa memikirkan ini, Pak Tua, bagaimana mungkin kamu tidak memikirkannya? Kamu benar, meskipun wilayah barat tandus dan jarang penduduknya,
bahaya di sini jauh lebih besar daripada wilayah lain, tetapi juga karena ini dia bisa mendapatkan hasil pengalaman terbaik di sini, yang juga akan memiliki manfaat yang tak ada habisnya untuk masa depannya, dan ada kerugian dan keuntungan yang berbanding lurus. Mendengar kata-kata Zhang Yi, Luo Lao mengangguk, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata sambil tertawa kecil. Tapi, tempat ini masih terlalu berbahaya, dan setelah apa yang terjadi terakhir kali, 4 sekte utama sudah memiliki dendam terhadapku di Paviliun Yunyin. Begitu Tuan Muda bertemu mereka saat itu akan berbahaya. Jika terjadi kecelakaan, lebih baik aku mengikuti Tuan Muda. Sebelum Zhang Yi selesai berbicara, Luo Ao melambaikan tangannya dan memotongnya, berkata, "Kamu tidak perlu pergi, biarkan orang tua itu pergi sendiri. Kamu tinggal dan jaga kota Lengcui. Apapun yang terjadi, tidak boleh ada orang di sini. Pergerakan 4 sekte besar harus dipantau setiap saat. Sekarang bahwa Xiao Yan telah meninggalkan kota Lengcui, mereka harus cepat atau lambat, mereka akan mengetahui bahwa begitu mereka bergerak, mereka harus merepotkanmu. Tuan kelima serius, ini adalah tanggung jawab bawahan, dan bawahan harus melakukan yang terbaik." Mendengar ini, Zhang Yi segera membungkuk kepada Luo Lao, dan yang terakhir juga melambaikan tangannya dengan ringan, berkata dengan santai, lalu mengirimnya kembali, dan kemudian, Luo Lao berjalan perlahan ke sudut Paviliun Yunyin di luar gerbang gedung, melihat semua jenis pejalan kaki di jalan, mata tua itu menyipit, dan setelah sekian lama, tiba-tiba bergumam dengan suara rendah tanpa mengetahui alasannya. Lumpur teratai tidak bisa dihilangkan, dan kotoran seseorang tidak bisa dihilangkan. Suara halus itu tidak terdengar oleh siapapun, tetapi pada saat yang sama, telapak tangan Luo Ao yang tersembunyi di bawah jubah lengannya tanpa sadar dan perlahan terkepal. Itu hanya aura yang tenang, tetapi tidak bergerak sama sekali. Sikap yang begitu damai, hampir tidak mungkin untuk mendeteksi gelombang sekecil apapun. Di wilayah selatan, di luar kota Qingyang, seberkas cahaya yang mengejar bintang dan bulan melesat dari langit jauh dengan kecepatan ekstrim, hingga mencapai puncak-puncak Qingfeng, lalu jatuh, dengan sedikit penyesalan di matanya, menatap siluet kota di kejauhan di bawah. Dibandingkan dengan kota kuno yang liar, kota Qingyang tidak diragukan lagi jauh lebih kecil, bahkan mungkin tidak 1/5 dari kota sebelumnya, tapi itu saja, orang kuat saat ini yang berada di tingkat setengah kaisar, tujuannya hari ini tepat di sini. Nah, apakah ini kota Qingyang? Keluarga Liu yang disebutkan oleh saudara Xiao Yan mungkin ada di sini. Ya, orang ini persis Qin Zong yang dipercayakan oleh Xiao Yan untuk datang ke kota Qingyang. Karena beberapa hal, dia harus menunda datang ke sini selama setengah tahun, dan selama 6 bulan ini, dia secara alami mendengar tentang hal-hal mengejutkan yang dilakukan Xiao Yan di wilayah barat, dan justru karena inilah baru kemudian dia tahu nama asli Xiao Yan. Namun, ini tidak mencegahnya untuk menyukai Xiao Yan. Dia hanya tahu bahwa Xiao Yan telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali, dan dia adalah anugerah penyelamat hidup baginya. Sebagai manusia, dia harus tahu bagaimana membalas kebaikannya. Secara alami, dia tidak akan terlalu peduli. Setelah memastikan bahwa kota di bawah adalah kota Qingyang, Qin Zong diam-diam memikirkan apa yang disebut keluarga Liu di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat dari setengah kaisar bintang 4 untuk menjelajahi kota di bawah. Setelah beberapa lama, Qin Zong, yang sedikit menutup matanya, tiba-tiba membukanya. Rasa takjub tiba-tiba muncul di hatinya, dan ekspresi takjub tidak bisa tidak muncul di wajah lamanya. Selama penyelidikannya barusan, ini di kota kecil Qingyang, sebenarnya ada alam semesta lain. Pada saat yang sama, di kota Qingyang, di halaman yang luas, seorang pemuda berbaju putih yang sedang duduk di meja batu berbicara dan tertawa dengan 2 orang di sekitarnya tiba-tiba mengubah wajahnya secara drastis dan berdiri dengan tiba-tiba, dengan wajah bermartabat, melihat ke langit yang jauh, di mana Qin Zong berada saat ini. "Senior Bai Hua, ada apa? Apa terjadi sesuatu?" Patriark keluarga Liu, Liu Huabai, dan Penatua Agung, Liu Xincheng, saling memandang, dengan sedikit kebingungan di wajah mereka. Bai Hua diubah oleh binatang pil yang ditinggalkan Xiao Yan di keluarga Liu saat itu. Sekarang di keluarga Liu, dia biasanya mengambil wujud manusia. Selain Patriark Liu Huabai dan Penatua Liu Xincheng, orang tersebut dengan status tertinggi di keluarga Liu. Tentu saja, ini normal saja, jika tidak ada yang sangat puas, bahkan keduanya memiliki sikap hormat terhadap Bai Hua.
Seseorang datang. Bai Hua menatap langit yang jauh di luar kota Qingyang, kulitnya serius, dan semangat juang di tubuhnya diam-diam dibangkitkan untuk menghadapi segala macam perubahan mendadak. Mendengar ini, Liu Huabai dan Liu Xincheng di samping tertegun sejenak, dan kemudian mereka melihat ekspresi yang dalam dan serius di wajah Bai Hua, dan hati mereka tiba-tiba menjadi tegang. Liu Huabai dengan cepat mengikuti garis pandang yang dilihat Bai Hua melihat ke arah, dia bertanya dengan suara yang dalam. Senior, mungkinkah kamu dari Qingyun Mansion lagi? Sejak Xiao Yan meninggalkan keluarga Liu, orang-orang dari Qingyun Mansion juga telah mengirim orang ke keluarga Liu sebanyak 5 kali. Di antara mereka, orang yang datang terakhir kali adalah yang terkuat, dan kekuatan orang yang memimpin tim juga telah mencapai level Star Bandi, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak punya pilihan selain kembali. Adapun kali ini, Liu Huabai tidak berani membayangkan di dalam hatinya, jika memang demikian, maka kekuatan orang ini mungkin tidak sesederhana 1 bintang setengah kaisar. Mungkin, hanya ada 1 orang di sini, dan dia sepertinya sedang menyelidiki sesuatu. Jika dia berasal dari Qingyun Mansion, dia harus datang langsung ke rumah Liu daripada melakukan hal-hal membosankan seperti itu. Bai Hua mengerutkan kening, tapi perlahan menggelengkan kepalanya, tapi tatapan seriusnya tidak pernah lepas dari langit. Ini, jika bukan seseorang dari Qingyun Mansion, lalu apa yang dia lakukan di sini? Di kota kecil seperti kota kita, tidak ada yang layak mendapat perhatian dari setengah kaisar yang kuat. Penatua Liu Xincheng juga mengerutkan kening, membelai janggut abu-abunya dengan 1 tangan, dan berkata dengan suara rendah. Aku belum tahu, aku hanya berharap dia lewat begitu saja. Kalau tidak, kali ini, bahkan aku mungkin tidak bisa menghentikannya. Kata Bai Hua dengan ekspresi serius. Kedua anggota keluarga Liu yang berada di samping juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan mereka juga berharap demikian di dalam hati mereka. Tapi sayangnya, Tuhan selalu tidak memuaskan. Tepat setelah Bai Hua mengucapkan kata-kata itu, di tepi langit, di luar kota Qingyang, Qin Zong, yang merupakan setengah kaisar bintang 4, menginjak telapak kakinya dan berjalan ke kekosongan, dan terbang menuju kota Qingyang dengan cepat. Yang akan datang, di rumah Liu, Bai Hua berkata dengan sungguh-sungguh kepada Liu Huabai dan Liu Huabai di samping, lalu dengan cepat terbang di atas langit yang penuh kehikmatan, dan berdiri di atas langit kota Qingyang. Setelah itu, Liu Huabai dan Liu Xincheng mengikuti dengan cepat. Sekarang, Bai Hua mewakili keluarga Liu mereka tidak bisa membiarkan Bai Hua pergi menemui musuh sendirian, sementara mereka dan yang lainnya tinggal di rumah dan tidak berani menunjukkan diri. Pada saat yang sama Bai Hua merumput tinggi ke langit, titik hitam juga mendekat dengan cepat di luar langit yang jauh, dan nafas samar yang terungkap membuat hati Bai Hua sangat khusyuk. Ketika sosok itu memasuki jangkauan kota Qingyang, Bai Hua tidak bisa menahan napas dalam-dalam, merentangkan sepasang telapak tangan putih di bawah lengan bajunya, dan mengepalkan tinjunya ke sosok itu dari kejauhan, berkata, Saya tidak tahu siapa yang mulia, tapi apa urusan Anda di kota Qingyang? Suara yang jernih dan jelas terdengar di seluruh dunia seperti ledakan guntur. Semua orang di kota Qingyang di bawah melihat ke langit saat ini. Dalam pandangan mereka, ketiga Bai Hua berdiri di atas mereka. Pada saat yang sama, di depan mata mereka di antara mereka, ada sosok samar yang terbang menuju Bai Hua dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat pemandangan ini, kota Qingyang di bawah langsung menjadi hidup setelah apa yang terjadi pada keluarga Liu beberapa kali sebelumnya. Di kota saat ini, secara kasar dapat ditebak bahwa ini mungkin Qingyun Mansion yang mengirim orang ke sini lagi, tapi memang begitu hanya kebetulan dibandingkan dengan terakhir kali, orang-orang kota Qingyang ini juga memiliki sikap welas asih di hati mereka. Mereka masih ingat terakhir kali, Liu Huabai bertarung dengan pemimpin tim Qingyun Mansion. Pertempuran itu adalah pertempuran paling menakutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Meskipun pada akhirnya Bai Hua kalah, untungnya, keluarga Liu baik-baik saja. Tapi kali ini, mungkin tidak seberuntung itu, menurut spekulasi di hati orang-orang di kota Qingyang, kali ini, keluarga Liu mungkin benar-benar dalam masalah. Hahaha, yang mulia, tapi Bai Hua. Sebelum orang itu datang, tawa dahsyat itu datang tiba-tiba seperti semburan guntur mendengarkan suara itu, sepertinya orang yang datang ke sini tidak punya niat jahat. Di langit, ekspresi Bai Hua sedikit membeku, dan wajah Liu Huabai dan Liu Xincheng yang berada di belakangnya tidak dapat menahan ekspresi terkejut, mengapa orang ini sepertinya membidik Bai Hua.
Setelah tertegun sejenak, Bai Hua dengan cepat kembali sadar, menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua aneh yang datang dalam jarak 100 kaki, dan berkata, "Aku Bai Hua, tapi aku tidak tahu siapa kamu." Mendengar ini, Qin Zong tersenyum tulus, tetapi tidak menjawab pertanyaan Bai Hua terlebih dahulu, tetapi mengalihkan pandangannya ke Liu Huabai dan Liu Xincheng yang berada di belakang Bai Hua, dan tertawa lagi. Maka keduanya pasti kepala keluarga Liu, Liu Huabai, dan sesepuh agung, Liu Xincheng. Begitu kata-kata ini keluar, hati Liu Huabai dan Liu Xincheng membeku, mereka tidak berani lalai, mereka dengan cepat melompat ke depan dan berdiri berdampingan dengan Bai Hua. Pada saat yang sama, mereka berdua mengepalkan tangan Qin Zong dan berkata dengan hormat, "Dua junior telah bertemu senior." Menghadapi pembangkit tenaga setengah kaisar yang bahkan Bai Hua tidak berani ceroboh, mereka berdua secara alami bahkan lebih gugup. Saat berbicara, tubuh mereka yang dibungkus jubah brokat tidak bisa menahan sedikit gemetar. Keringat dingin menetes perlahan dari antara candi. "Hehe, yah, kalau begitu, maka itu benar, haha." Qin Zong tertawa terbahak-bahak dan akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya, meskipun dia datang terlambat setengah tahun, selama dia melihat bahwa anggota keluarga Liu aman, dia secara alami akan merasa lega. Tetapi meskipun Qin Zong berpikir demikian di dalam hatinya, kata-kata yang didengar oleh Bai Hua dan tiga lainnya memiliki arti yang berbeda. Ketika Bai Hua dan tiga lainnya mendengar ini, ekspresi wajah mereka tiba-tiba menjadi jelek mendengar ini. Pihak lain benar-benar dari Qingyun Mansion. "Ini, senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Liu Huabai bertanya pada Bai Hua melalui transmisi suara dengan wajah gugup. Liu Huabai menarik napas dalam-dalam, dan setelah sekian lama, dia berkata kepada Liu Huabai dan Liu Xincheng melalui transmisi suara. "Begitu aku melawannya nanti, kamu harus mengevakuasi beberapa anggota keluarga Liu terlebih dahulu. Aku akan menahannya dulu. Ingat, kita harus melakukannya secepat mungkin. Kekuatan orang ini ada di setengah kaisar bintang 4. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menahannya. Tidak lama." Senior, mendengar ini, ekspresi Liu Huabai dan Liu Xincheng langsung berubah, dan mereka mau tidak mau berseru kaget pada Bai Hua. Liu Huabai dan keduanya memandang Bai Hua dengan sungguh-sungguh. Dari kata-katanya, keduanya bisa mendengar rasa tekad. Begitu perkelahian pecah, Bai Hua pasti akan menggunakan nafas terakhirnya untuk melindungi keluarga Liu. Mereka yang mengevakuasi kota Qingyang. "Berhenti bicara, pergi." Bai Hua dengan tegas meneriaki Liu Huabai dan Liu Huabai yang berada di belakangnya, dan kemudian berbalik tiba-tiba, semangat juang melonjak keluar dari tubuhnya, dan dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan lembut mendorong Liu Huabai dan Liu Huabai ke kota Qingyang di bawah. Adapun dirinya sendiri, dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju Qin Zong yang menatapnya dengan heran. "Qingyun Mansion, kamu benar-benar tidak menyerah. Karena Yang Mulia sedang mencari masalah, tidak perlu bicara omong kosong, ayo bertarung." Bai Hua menggeram, dan mengayunkan telapak tangannya dengan keras, sebuah pedang panjang jatuh ke telapak tangannya, tubuh pedang itu bergetar, dipenuhi dengan semangat juang. Dalam sekejap, Bai Hua datang di depan Qin Zong, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan menusuk leher Qin Zong dengan pedang. Qin Zong tiba-tiba terkejut, dan dia tidak mengerti mengapa dia baru saja datang ke sini. Orang ini akan melawannya dengan putus asa, dan mereka belum pernah bertemu, apalagi apakah ada keluhan atau tidak, ini membuatnya merasa dirugikan. Tapi sebelum dia membuka mulutnya untuk berbicara, pedang Bai Hua sudah sampai di depannya, mencegahnya untuk bersantai sedikit pun. Karena Qin Zong adalah setengah kaisar bintang 4, Bai Hua tidak berani menahan sedikit pun ketika dia bergerak. Akibatnya, serangannya secara alami menjadi lebih cepat dan sengit. Selain itu, serangan mendadak Bai Hua mengetuk Qin Zong tertangkap basah, dan untuk sesaat, itu benar-benar membuat Qin Zong merasa seperti sedang diserang. Pada saat yang sama, itu membuatnya tidak mungkin untuk menjelaskan alasan kedatangannya yang sebenarnya, dan Qin Zong takut menyakiti Bai Hua, yang membuatnya semakin sulit untuk memiliki kesempatan. Melihat setengah kaisar bintang 4 di depannya tidak berdaya untuk melawan, Bai Hua mau tidak mau merasa curiga. Dan di bawah pertempuran tanpa akhir seperti itu, Qin Zong akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak bisa terus bertarung dengan Bai Hua di sini, dia harus menghentikan kesalahpahaman ini dengan paksa. Orang ini, setengah kaisar bintang 1, bagaimana dia bisa terus bergerak? Sayangnya,
Tidak ada cara lain. Untuk menjernihkan kesalahpahaman, aku hanya bisa sedikit salah padamu. Qin Zong menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya, dia juga tidak ingin disalahpahami oleh Bai Hua sebagai seseorang dari King Yun Mansion hanya tanpa alasan. Minum. Dengan teriakan tajam, sosok mundur Qin Zong tiba-tiba berdiri di kehampaan, dan sosoknya terguncang hebat, paksaan yang mendominasi milik setengah kaisar bintang 4 menyebar dengan cepat dari tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan semangat juang kaki yang kental dengan cepat memadat di tinjunya. Dengan gerakan tubuhnya, dia bertarung dengan Bai Hua yang akan datang lagi. Ledakan, 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 titik. Setelah puluhan putaran, Qin Zong akhirnya menghancurkan pedang panjang di tangan Bai Hua dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, dengan kejutan besar di tangannya, Bai Hua terlempar ratusan kaki jauhnya, memberi kedua belah pihak kesempatan untuk bernafas, sementara waktu. Bai Hua berhenti dengan susah payah, tidak berani ceroboh di dalam hatinya, karena takut yang terakhir akan maju lagi. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya, Qin Zong di sisi berlawanan menarik semangat juangnya dan menatapnya tanpa daya, sedikit terengah-engah di mulutnya setelah waktu yang lama, di bawah tatapan takjub Bai Hua, dia perlahan membuka mulutnya. Jalan. Ini Xiao Yan, yang mempercayakanku untuk datang ke rumah Liu di kota Qingyang. Orang-orang dari semua warna berjalan di jalan-jalan yang ramai, dan arus orang terus mengalir ke kota Lengcui, membuat kota Lengcui semakin semarak di siang hari. Setelah Xiao Yan meninggalkan pavilion Yunyin, dia pergi jauh ke barat kota, dan barat adalah arah Wilderness Barat. Sebelum meninggalkan pavilion Yunyin, Luo Jin memberi Xiao Yan peta dasar wilayah Silin. Peta itu menandai kota-kota besar dan pegunungan vertikal dan horizontal wilayah Silin secara rinci, terutama lokasi dari 4 sekte utama. Itu juga dengan jelas menandai lingkup wilayahnya, pengaruh. Kalau dipikir-pikir, Luo Jin melakukan ini dengan sengaja, untuk berharap Xiao Yan tidak jatuh ke dalam perangkap 4 sekte besar, dan itu juga untuk Xiao Yan untuk berjaga-jaga. Selain itu, Xiao Yan juga mengetahui dari peta bahwa jika dia ingin pergi ke Western Wilderness, hanya ada 2 pilihan baginya saat ini. Menurut peta, satu-satunya jalan menuju Wilderness Barat dari pinggiran wilayah Silin diblokir oleh kota manusia dan pegunungan yang dihuni oleh monster, dan ini juga merupakan divisi kekuatan utama di wilayah Silin. Xiao Yan secara alami tidak berani menyentuh kota-kota manusia saat ini, begitu dia menunjukkan wajahnya, 4 sekte utama tidak akan berusaha mengejar dan membunuhnya. Bahkan jika bukan karena Tianjuebu, mereka tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi dengan mudah. Selain itu, sebagian besar kota tempat tinggal manusia ditandai dengan label 4 sekte besar, bahkan ada beberapa pemukiman yang dekat dengan monster, jika ingin melewati keduanya, sepertinya tidak mungkin. Dan melalui Luo Jin, Xiao Yan juga mengetahui bahwa pegunungan tempat monster hidup disebut Pegunungan Silin meskipun tidak ada orang dari 4 sekte utama di sana. Bahaya di Pegunungan Silin tidak kalah berbahayanya dengan bahaya di Pegunungan Silin. Pegunungan Silin di luar rendah. Menurut apa yang dikatakan Luo Jin, di Pegunungan Silin, ada banyak monster super tingkat Doudi. Tunjukkan belas kasihan. Adapun binatang iblis dari tingkat setengah kaisar, Xiao Yan tidak peduli lagi. Xiao Yan yakin bahwa dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, di bawah Kaisar Dou, dia sudah tidak takut kepada siapapun. Oleh karena itu, mengenai pilihan ini, Xiao Yan cukup berhasil, dan langsung memilih untuk pergi ke Pegunungan Silin. Dari sudut pandang Xiao Yan, dibandingkan dengan 4 sekte besar, di Pegunungan Silin, dia bisa merasa seperti ikan di dalam air. Setelah memilih target, Xiao Yan berhenti menunda-nunda. Dengan gerakan tubuhnya, dia dengan cepat melewati kerumunan dan terbang ke arah barat kota Lengcui. Tapi dalam perjalanan terbang, Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Baru saja, dia merasakan beberapa napas tidak jelas menyapu dirinya. Kekuatan jiwa, tapi Xiao Yan masih merasakan sedikit pun kekejaman di dalamnya. Oh, ini masih di kota Lengcui, jadi kamu sudah sedikit gelisah. Sadar akan hal ini, bibir Xiao Yan meringkuk menjadi cibiran, dan dia dengan cepat melirik ke belakang dari sudut matanya. Benar saja, di ujung garis pandang Xiao Yan, ada beberapa bintik hitam samar, itu adalah beberapa orang yang baru saja mendeteksi aura Xiao Yan. Beberapa hari yang lalu, ketika Xiao Yan baru saja bangun, Luo Jin telah memberitahunya tentang 4 sekte utama yang mengejar dan membunuhnya, dan bahkan penghargaan dan potret dari 4 sekte utama itu kata demi kata. Mendengar berita ini pada awalnya,
Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk sesaat, tetapi setelah itu, ekspresi wajahnya dengan cepat berubah menjadi suram. Karena 4 sekte besar sangat ingin membunuhnya, secara alami mustahil bagi Xiaoyan untuk duduk diam dan menunggu kematian. Terlebih lagi, seluruh wilayah barat menginginkan Xiaoyan, dan 4 sekte besar melakukannya demi itu. Ini jelas untuk memaksa Xiaoyan muncul. Jika Xiaoyan tidak muncul, orang akan mengira dia adalah seorang orang penakut. Dengan karakter Xiaoyan, bagaimana mungkin orang lain mencapnya seperti ini tanpa bayaran? Hehe, 4 sekte besar, gerakanmu benar-benar cukup berbahaya. Namun, jika kamu ingin menangkapku, kamu harus melihat berapa banyak kati yang kamu miliki. Sambil mencibir, kecepatan Xiaoyan terbang ke depan tiba-tiba dipercepat, dan di kejauhan di belakangnya, beberapa sosok tidak bisa menahan sedikit cemberut, saling memandang, mengertakkan gigi, dan dengan cepat mengejarnya. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan secara bertahap menjauh dari jangkauan kota Lengcui, dan sosok-sosok itu masih mengejar dengan cermat, tetapi ketika mereka mencapai langit di atas pegunungan yang sepi, mereka tidak dapat menahan sedikit cemberut. Karena Xiaoyan, yang terbang di depan mereka beberapa saat yang lalu, menghilang ke dalam kehampaan seperti awan kabut tadi. Beberapa orang di langit mengerutkan kening, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, bagaimana bisa Xiaoyan menghilang begitu aneh. Yang paling mengejutkan mereka adalah ketika Xiaoyan menghilang menjadi awan kabut, bahkan auranya menghilang tanpa jejak. Ini, sialan, kemana anak ini pergi? Mungkinkah dia menemukan kita? Jadi dengan kecepatan Tianjuebu, dia sudah kabur dari sini. Bukan tidak mungkin, meskipun dia tidak lemah, bagaimanapun juga kita memiliki 6 orang, 6,5 kaisar bintang 8. Bahkan jika dia memiliki boneka dan naga petir untuk membantunya, dia tetap tidak bisa menjadi lawan kita. Di antara 6 orang, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan tangan di belakang punggung mendengarkan kata-kata lelaki tua di sampingnya, mengangguk sedikit dan dengan hati-hati menganalisis pikiran batin Xiaoyan. Namun, tepat setelah lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, seringai tiba-tiba datang entah dari mana di dunia. Oh, benarkah? Aku benar-benar ingin melihat berapa banyak putaran yang bisa kamu tahan dengan kekuatan gabungan dari 6,5 kaisar bintang 8. Setelah kata-kata itu jatuh, di tengah perubahan drastis pada wajah 6 lelaki tua di langit, sosok Xiaoyan perlahan muncul di kehampaan 10 kaki di belakang mereka. Saat berikutnya, ketika 6,5 kaisar bintang 8 berbalik, mereka melihat Xiaoyan dengan jelas. Pada saat yang sama, ekspresi wajah ke-6 orang itu juga berubah lagi, dan mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kaget, teriak. Xiaoyan, itu di sini. Bibir Xiaoyan meringkuk menjadi senyuman tipis, dan dia menjawab dengan senyuman ringan. Xiaoyan, kamu terlalu sombong. Meskipun kamu memblokir serangan pembangkit tenaga listrik Doudi setengah tahun yang lalu, itu hanya ketika mereka memegang tangan mereka. Tapi sekarang berbeda, ke-6 lelaki tua semuanya 8 bintang setengah kaisar, bahkan jika kamu memiliki boneka dan hewan peliharaan untuk melindungimu, mereka tidak dapat melindungimu. Melihat Xiaoyan, lelaki tua berjubah hitam yang berbicara sebelumnya juga sedikit terkejut, tenggorokannya berguling, dan kemudian wajahnya berubah menjadi tatapan kejam lagi, dan dia berteriak pada Xiaoyan dengan suara rendah. Hehe, sombong atau tidak, mari kita coba dulu sebelum berkomentar. Nah, 6 orang, ditambah kamu, setengah kaisar bintang 8 yang mati di tanganku harus dihitung 10 jari. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum ringan, dan saat berikutnya, telapak tangannya yang putih tiba-tiba melambai melintasi kehampaan, semangat juangnya melonjak liar, dan ketika pikiran Xiaoyan jatuh, penguasa berat misterius berwarna hitam legam muncul inci demi inci di tangan Xiaoyan. Penampilannya, ditambah dengan api aneh yang berlebihan, membuat Xuan Chongqi terlihat cukup mengesankan saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.